Halo semua, selamat datang di podcast Ruang Bincang Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Bersama saya Amira Sinta, bersama saya Angela Fidausi, bersama saya Regita Yuniar, bersama saya Nur Aziz Halim, dan saya Ganes Anissa. Kami di sini akan membahas tentang kajian unsur intrinsik dalam cerpen. Sebelum itu boleh dong teman-teman disapa dulu sobat yang ada di rumah. Hai. Oh ya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, mungkin kita kasih kuis dulu yuk buat sobat yang ada di rumah. Wah, boleh tuh Mir. Setuju nggak yang lain? Setuju. Oke, boleh dong Angel minta tolong bacain pertanyaannya. Nah, jadi pertanyaannya itu adalah ada berapa sih unsur intrinsik dalam sebuah cerpen atau sebuah cerita itu? A. 9, B. 7, C. 8. Baik, teman-teman yang ada di rumah pasti sudah mengira-ngirakan jawabannya yang mana. Nanti jawabannya akan ada di akhir podcast Ruang Bincang ini. Nah, sebelum kita menyelam lebih dalam mengenai unsur intrinsik cerpen, mungkin dari teman-teman semua nih ada ide nggak? Atau ada cerpen nggak yang sangat menarik atau greget banget buat kita bedah kupas tuntas di podcast kita kali ini? Wah, apa ya kalau cerpen? Banyak sih. Iya, banyak. Apa ya kira-kira? Mungkin cerpen cinta-cintaan bisa? Oh iya, yang romance itu kan Iya. itu lumayan populer sih kalau di kalangan Anak muda. remaja muda gitu. Nah, jadi teman-teman aku ada saran nih. Gimana kalau cerpen yang judulnya Wanita Pemuja Ketampanan? Tahu nggak teman-teman? Tahu, yang aku kirim kemarin tuh loh. Iya. Tahu. Yang kinasi-kinasi itu enggak sih? Iya, benar ya itu. Oh, yang diselingkuhin itu nggak sih? Iya, benar Iya itu. sih, emang bagus sih itu Baca ceritanya. sih sekilas, lumayan lah. Setuju. Nah, berhubung semuanya sudah pernah baca, kita coba telusuri unsur-unsurnya yuk. Sebelum menelusuri unsur intrinsiknya, coba dong ceritain sedikit sekilas lah gambaran mengenai cerpen Wanita Pemuja Ketampanan ini, biar sobat yang ada di rumah itu pada tahu gimana sih ceritanya. Aku ceritain boleh? Boleh. Cerita dari cerpen Wanita Pemuja Ketampanan itu yaitu menceritakan wanita yang selalu mengidam-idamkan seorang lelaki yang sangat tampan. Karena keinginannya itulah wanita tersebut selalu gagal dalam percintaan. Setiap kali wanita tersebut memiliki pacar, wanita tersebut selalu disakiti oleh laki-laki. Nah, jadi teman-teman di dalam cerpen ini ada tokoh yang namanya Kinasi. Nah, Kinasi ini berperan sebagai perempuannya itu teman-teman, yang mana dia mencari laki-laki tampan, tetapi akhir-akhirnya itu putus gak sih? Iya, putus gitu. Wah, kasihan banget ya si ceweknya itu. Kalau aku sih ya jadi ceweknya itu gak bisa setegar itu, karena kalau aku sendiri ditinggal sama cowokku pasti aku tuh 1 tahun tuh nangis bener gak sih? Iya, bener banget. Tapi ceritanya tuh emang Bagus. Iya bagus, Greget greget kayak mengalah emosi kita. Iya, betul. Apalagi kita cewek-cewek gitu. Iya. Sangat relate banget. Iya, relate. Mungkin lanjut aja deh langsung ke unsur-unsurnya ya. Bisa ditarik unsur intrinsiknya, temanya dulu apa ya yang lebih mudah? Iya, bener tuh. Tema aja dulu nggak sih? Iya, yang mayor minor itu enggak sih? Iya, bener. Jadi dalam Oke, kalau gitu tema ini ada penjelasan main. ya ke para pendengar podcast tentang apa itu tema. Tema itu salah satu unsur penting dalam membangun sebuah cerita. Tema juga gagasan pokok yang ini digambarkan penulis baik secara tersurat maupun tersirat dalam cerita. Kemarin kita juga bahas sedikit gak sih tentang Macam-macam tema Iya. itu. Pak siapa? Pak Susanto. Iya, Pak kan Susanto, kemarin, guys. iya, kemarin kan kita sudah bukan menempuh sih, membahas Iya. itu di mata kuliah apresiasi prosa. prosa. Kalau nggak salah itu yang mayor minor kan? Iya, ada 2. Jadi aku jelasin ya sedikit ya. Tema ini ada 2, yaitu tema mayor sama minor. Nah, dalam cerita Wanita Pemuja Ketampanan ini sebenarnya bisa dilihat dari gambaran umumnya aja ya. Itu temanya adalah cerita yang bertema romantis. Tetapi ada juga tema mayor sama minornya.
yang mana kita harus membaca secara keseluruhan terlebih dahulu cerita tersebut. Nah, jadi aku jelasin tentang tema mayor dulu ya teman-teman. Jadi tema mayor ini adalah tema yang mencakup keseluruhan dari cerita. Dari cerpen tadi, tema mayornya itu adalah seorang wanita yang selalu menderita dalam mengejar cinta laki-laki yang tampan. Nah, jadi ada tokoh Kinasi yang seperti diceritakan oleh siapa? Aziza tadi, itu selalu mengejar-ngejar laki-laki yang tampan gitu teman-teman. Tapi akhirnya sama aja dia dikhianati oleh laki-laki tersebut. Jadi seperti itu. Makanya di judul cerpennya itu jadi wanita pemuja Ketampanan. Ya, bener banget itu. Nah, gini Jel, kalau dalam cerpen itu tuh yang mana sih yang terkait tema minor dengan mayor? Apakah ada bukti di dalam kutipan atau dialog tokohnya itu? Pasti ada lah. Sebentar ya Mir, aku cariin ya. Iya. Ada Mir. Siap. Jadi ini ada kutipan nih teman-teman. Waktu pacarnya Kinasi yang namanya Yopi itu lagi selingkuh teman-teman. Gini, sampai suatu sore di belakang kantin ketika kampus itu sepi, aku memergoki Yopi berciuman dengan Purwan ini. Waduh, bercium. Mahasiswa semester 1 berciuman lama di pojok kantin di bawah pedu yang rimbun. Aku menatap mereka. Betapa nelangsa jika hati dia nanti. Maka tanpa ampun aku putuskan tus dan kucoret namanya dengan spidol merah dalam kehidupanku. Wah, Bagus. parah banget sih Kinasi sampai diselingkuhin gitu. Iya bener loh. Tapi relate gak sih sama keadaannya kita yang sekarang itu? Karena banyak gak sih yang kayak perempuan yang disakiti. iya di sini. Apalagi sekarang tuh beritanya Reza Arab. Ya Rizky Allah, Bilar yang Rizky Bilar. Ayu Dewi. Ayo Dewi, ya ampun kasihan banget. Udah. Nah teman-teman, jadi itu adalah salah satu bukti ya teman-teman dari tema mayornya dalam cerpen Wanita Pemuja Ketampanan. Seperti itu. Mungkin untuk tema selanjutnya Untuk tema minornya apa ya? Sepemahamanku sih, tema minor itu tema tambahan. Jadi tema minor itu adalah tema yang mendukung nggak sih? adalah ide lain yang mengacu pada ide utama sebuah karya. Ide ini dapat menggantikan tema minor lainnya. Berarti bener kata Angel tadi ya, Iya. tambahannya mungkin. Tema tambahan itu dari tema utama. Tambah. Wah, dari temanya saja itu sangat menarik ya teman-teman. Lalu selain Kinasi yang dalam ceritanya tuh katanya diselingkuhin, siapa lagi sih tokohnya? Nah, buat tokoh di sini tuh ada banyak ya teman-teman. Yang pertama itu ada tokoh utama yaitu Kinasi, yang kedua ada mantannya Kinasi yang pertama yaitu Yopi, yang kedua ada yang ketiga ada mantan ketiganya Kinasi. Kedua Iya, Hendro. jadi pokoknya mantannya Terus mantannya banyak kan ya. Jadi Aris, terus ada Saiful, terus yang mantan terakhir itu Gunawan, dan terakhir ada ibunya Kinasi sendiri gitu. Itu ya. Selain dari tokoh-tokoh tadi kan pasti ada penokohan ya teman-teman, penokohan atau watak dari sang tokoh itu ya, ada yang jahat, ada yang baik, mungkin ada yang tokoh penengah gitu. Coba jelasin dong bagaimana itu. Jadi di cerpen ini dibagi menjadi 3 tokoh ya teman-teman. Jadi ada yang protagonis, antagonis, dan juga tritagonis. Nah, untuk yang protagonis sendiri yaitu tokoh yang memiliki nilai positif, yaitu yang baik-baik biasanya teman-teman. Nah, untuk yang antagonis yaitu yang jahat atau memiliki dampak yang negatif gitu. Untuk yang tritagonis itu sendiri adalah tokoh penengah gitu ya teman-teman. Nah, di dalam cerpen ini juga ada tokoh-tokoh itu loh, yang protagonis sendiri yaitu ada ibunya Kinasi. Ada dalam kutipan, aku dilahirkan dari seorang ibu yang tegar, ia perempuan perkasa yang dapat bertahan hidup dan sekaligus menjadi ayah bagi anak-anaknya. Yang kedua sendiri ada Saiful. Dalam kalimat, aku mengenalmu sudah lama, jauh sebelum kamu mengenal Aris kan? Menurutku kamu perempuan hebat yang tidak pernah sakit hati jika putus cinta, ya kan? Perempuan hebat seperti kamu tidak akan menangis jika putus cinta kan? Kamu juga pasti tidak akan menangis jika Aris memutuskan hubungannya denganmu kan? Apapun alasannya. Selanjutnya kita bahas tokoh antagonis, yaitu di sini ada ibunya Hendro. Dalam kalimat, Hendro dari mana hujan-hujan begini? Masuk, suara perempuan setengah bayi itu bagai petir menyambar wajahku.
ibunya Hendro ini juga bilang, teman kuliah yang jujur saja, kamu itu siapa? Gaya bicara dan tatapan matanya sangat menyepelekan aku. Yang ketiga, judes banget dia. Nah yang ketiga sendiri dia juga bilang, pacar suaranya melengking mengalahkan curah hujan sore itu. Nah selanjutnya itu ada tokoh-tokoh penengah atau protagonis, yaitu di sini ada tokoh tambahan sendiri yaitu Saiful adalah teman Aris dan Kinasih. Yang kedua ada adik-adik Kinasih, yang terakhir ada teman-teman kos Kinasih, seperti itu. Jadi kayak gitu ya penokohan itu ya. Ya. Kalau ngomong soal penokohan nih teman-teman, menurut kalian tokoh mana sih yang paling menarik atau berkesan? Kalau bagi aku sih kalian? ibunya Kinasih karena beliau sangat sabar. Yang lain gimana? Sama ya, sama. Kalau aku sih Kinasih sih teman-teman. Kenapa? Karena Kinasih tuh tegar banget gitu kan sih bener-bener menghadapi Oh iya guys, putusnya. tadi kan sudah membahas tema, tokoh, dan penokohan. Lalu bisa jelasin nggak buat sobat-sobat yang ada di rumah mengenai latar? Oke, jadi gini Ganis dan sobat yang ada di rumah. Latar itu dibagi menjadi 3. Ada yang tahu apa aja? Gak tahu nih Oh, nggak tahu. jelasin. Oh iya, yang pertama itu ada latar tempat. Tempat-tempat. Ada latar waktu, bener, ada latar suasana. Mungkin supaya pemahaman sobat yang ada di rumah semakin paham dan teman-teman di sini juga, langsung aja kita aplikasikan ke cerpen wanita pemuja ketampanan. Sebelum itu aku akan menjelaskan dulu sedikit mengenai pengertian dari latar. Latar adalah segala keterangan, petunjuk, pengacuan yang berkaitan dengan waktu, ruang, suasana, dan situasi terjadinya peristiwa dalam cerita. Nah, latar tempat dalam cerpen wanita pemuja ketampanan ini yang pertama ada di halte. Di halte. Kok halte sih? Halte ya teman-teman, ya, bener ya, maaf. Di halte. Nah, di halte itu dalam kutipan cerpennya tuh gini. Deru bis kota di siang hari menutupi pendengarannya. Nah dari situ deru bis kota itu kan berarti menunjukkan mereka itu ada di halte. Kok halte lagi sih? Maaf. Ya. Terus tempat yang kedua itu ada di pojok kantin. Nah terlihat dalam kutipan berciuman lama di pojok kantin. Di bawah perdu yang rimbun aku menatap mereka. Betapa nelangsa hati dihianati. Setelah itu tempat yang ketiga itu ada di pantai Jogja. Terlihat dalam kutipan, gadis lain akan memandangku iri karena Hendro adalah kekasih yang romantis. Pantai adalah tempat kesukaannya. Beberapa pantai di Jogja telah kami kunjungi. Ada lagi loh teman-teman, latar tempatnya yaitu di kos-kosan, di kampus, di rumah sakit, ada juga di Malioboro. Itu latar tempatnya. Iya, banyak banget. Mungkin latar suasana dan latar waktunya bisa dijelasin, Mbak. Oh, jadi gini teman-teman, aku mau menjelaskan tentang latar waktu dan juga latar suasana atau latar emosional. Jadi yang pertama latar waktu teman-teman. Yang pertama ada siang hari. Terdapat pada kutipan deru bis kota di siang hari menutupi pendengarannya. Jadi kutipannya itu kurang lebih sama ya kayak punyanya Mira tadi. Cuman ini lebih fokus ke waktunya. Kalau Mira ke tempatnya. Lalu yang kedua ada di sore hari, terdapat pada kutipan sampai suatu sore di belakang kantin ketika kampus sepi aku memergoki Yopi berciuman dengan Purwantini mahasiswa semester 1. Di sore hari ya teman-teman. Lalu yang selanjutnya ada latar suasana atau latar emosional. Yang pertama ada suasana sedih teman-teman. Yang mana kutipannya sama seperti tadi, yang mana Yopi itu berciuman dengan mahasiswi semester 1 tadi itu. Parah sih itu. Parah. Perasaannya si Kinasih itu jadi sedih ya, sedih banget gitu. Lalu ada bahagia juga teman-teman. Ketika laki-laki tampan, Hendro itu menjadi seorang pacar dari Kinasih itu. Jadi perasaan Kinasih itu bahagia punya pacar yang seperti Hendro, lulusan arsitek dari Yogyakarta gitu. Lalu ada perasaan yang lain adalah kecewa, marah dan lain sebagainya. Gitu teman-teman. Wah, ternyata banyak sekali ya latarnya. Nah, aku juga pengen tahu nih alur dalam cerpen wanita pemuja ketampanan tuh apa aja sih? Baik, aku akan jelaskan dari alurnya. Yaitu
alur yang digunakan itu alur maju, yaitu dari perkenalan. Kinasi berkenalan dengan Yopi di sebuah halte bus siang hari. Sepulang dari kuliah, mereka tak sengaja bertemu. Kemudian penanjakan. Mereka kemudian berpacaran, namun cinta kasih kandas karena pengkhianatan dari Yopi. Kemudian klimaksnya. Kejadian serupa kembali terulang 3 kali berturut-turut. Gadis itu menjalin hubungan dengan pria tampan, namun kisah cintanya selalu kandas setengah jalan. Hingga usia 35 tahun kasih belum menikah-nikah. Kemudian anti klimaksnya. Ibu Kinasi mencoba mencarikan jodoh untuk anaknya dan dapatlah Gunawan, seorang yang mengaku duda beranak 2, tetapi ternyata beristri 2. Aduh parah sih. Kemudian itu yang terakhir penyelesaiannya, yaitu Kasih ingin mencari Gunawan di rumahnya. Itulah alurnya. Oh, jadi gitu ya, dalam sebuah cerita itu ada sebuah masalah lalu ada solusinya juga teman-teman. Ya betul itu Jel. Nah, jadi gini teman-teman, aku mau nambahin sedikit nih mengenai jenis-jenis alur. Boleh nggak? Boleh dong. Jadi gini, alur itu terbagi menjadi 3 jenis-jenisnya, yaitu yang pertama ada alur maju, kedua alur sorot balik atau flashback, terus ada juga alur gabungan. Nah, yang pertama itu ada alur maju. Alur maju adalah alur yang menceritakan peristiwa-peristiwa dalam cerita secara kronologis. Cerita diawali dengan tahap pengantar dan diakhiri tahap penyelesaian. Yang kedua itu ada alur sorot balik atau regresif. Nah, alur sorot balik adalah alur yang menceritakan peristiwa-peristiwa dalam cerita secara terbalik. Iya. Cerita tidak harus dimulai dari tahap pengantar. Cerita dapat dimulai dari tahap penampilan masalah, puncak ketegangan, atau penyelesaian. Ayo, alur ini tadi disebut alur apa teman-teman? Flashback. Alur flashback. Yang ketiga yaitu yang terakhir adalah alur gabungan. Nah, alur gabungan merupakan perpaduan antara alur maju dan alur sorot Balik. Itu teman-teman mengenai jenis-jenis alur. Nah iya, dan seperti yang aku jelaskan tadi, yaitu cerpen tersebut menggunakan alur maju. Alur maju ya, jadi ceritanya runtut gak sih? Runtut. Oh iya, di cerita ini kan pasti menggunakan sudut pandang nggak sih teman-teman? Pakai dong. Sudut pandang, pakai dong. iya harus pakai, iya pasti pakai. Terus sudut pandang di cerpen wanita pemuja ketampanan ini menggunakan sudut pandang apa ya? Sudut pandang Kalau menurut kamu apa, Rek? Sudut pandang Mungkin sudut Orang pandang ketiga. orang pertama dong. Oh iya. jadi sebagai pelaku utama atau first person dalam pemisahan cerita yang mempergunakan sudut pandang orang. Pertama, aku narator adalah seorang yang ikut terlibat dalam cerita. Ia adalah si aku, tokoh yang berkisah mengisahkan kesadaran dirinya, mengisahkan peristiwa atau tindakan yang diketahui, dilihat, didengar, dialami atau dirasakan, serta sikapnya terhadap orang lain kepada pembaca. Jadi pembaca hanya dapat melihat dan merasakan secara terbatas seperti yang dilihat dan dirasakan tokoh si aku tersebut. Oh, aku mau nambahin dikit ya teman-teman. Jadi sudut pandang yang digunakan ini adalah sudut pandang orang pertama, yang mana dalam cerita atau cerpen wanita pemuja ketampanan tadi itu menggunakan kutipan aku atau kata-kata aku ya teman-teman sebagai perannya Kinasi itu. Berarti ya cirinya dari sudut pandang orang pertama ini ada kata-kata atau kutipan aku. Ya. Jadi kalau misalkan ya baca cerpen ada kata-kata aku itu berarti bisa Sudut pandang pertama. Aduh, ilmunya saya semakin bertambah ini. Alhamdulillah. Nah, selain sudut pandang tadi pasti ada sesuatu yang bisa diambil dong dalam cerpen ini teman-teman. Misalnya ada nilai-nilai gitu. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan tentang nilai yang bisa diambil dalam cerpen tersebut. Kalau dari aku, di cerpen ini kita bisa mengambil nilai pendidikan. Jadi nilai pendidikan adalah di cerpen pemuja ketampanan. Indra baca kedua kasih yang sangat romantis ternyata punya sifat kepatuhan. Oh, jadi itu buktinya ya? Bukti dari nilai yang ada Ini mungkin udah itu aja. Mungkin yang lain
Kalau nilai pendidikan sendiri ada dalam kutipan ya. Aku bacakan ya. Hendro, benar ia kasihmu? Tanya perempuan itu. Hendro tidak mengangguk, tidak juga berani menatapku, apalagi berani menatap ibunya. Ih, aku gemas sekali melihat laki-laki tampan di berdada bidang tapi berjiwa banci seperti itu. Sikap Hendro itu sudah memberi gambaran padaku siapa dan bagaimana sungguhnya ia di hadapan ibunya. Bisa dilihat di halaman 29. Amat yang ingin disampaikan pengarang kepada membaca dalam cerpen ini adalah agar sebagai kita patuh kepada perintah orang tuanya. Intinya seperti itu di dalam nilai pendidikan. Menjadi ya ke orang tua itu patuh kepada orang. Aduh guys, sudah jam berapa ini? Kita nggak kerasa ngobrolnya lama banget. Bentar. Mungkin gini. Nanti kalau misalkan teman-teman yang ada di rumah mau mengupas tuntas lagi, bisa membaca-baca cerpennya tadi. Ya, biar gregetnya tuh dapet, feelnya juga dapet. Judulnya apa guys? Tadi ada Wanita Pemuja Ketampanan. Sebentar. Ini ada yang lupa loh. Apa yang lupa? Nilai budayanya juga ada ternyata. Coba jelaskan gimana nih nilai budaya? Ini ya, nilai budaya dalam cerpen ini adalah hubungan manusia dengan manusia yang lain. Dalam karya sastra sangat membantu penyampaian makna atau amanat pengarang kepada pembaca. Interaksi antar tokoh dalam cerpen perempuan pemuja ketampanan ini membuat suatu karya sastra dapat diambil pelajaran dan diterapkan dalam kehidupan nyata, seperti itu. Sudah. Boleh pamit undur diri gak ini saat ini? Oh iya, dulu dong. Ada yang inget gak? Pertanyaannya kita belum menjawab. Benar. Iya, pasti benar. Pasti sobat yang ada di rumah menunggu nih pembahasan dari kuis ini. Mungkin saya bacakan lagi ya teman-teman pertanyaannya. Apa aja sih? Ada berapa sih unsur intrinsik dalam cerpen atau cerita pendek? Nah, pasti teman-teman yang ada di rumah sudah menjawab semua kan, dan pastinya sudah benar semua sih. Oke teman-teman ya. Jadi jawabannya tadi adalah yang B, 7. Hadiahnya apa sih? Tenang saja teman-teman. Pasti hadiahnya itu menarik kok. Pasti menarik banget. Hadiahnya adalah ilmu baru. Oke guys, mungkin kali ini kita harus pamit beneran ya. Sebelum pamit, aku ada pantun buat sobat di rumah. Boleh nggak teman-teman? Boleh. Apa sih fotonya? Buat mainan dari kertas karton. Cakep. Buatnya sambil makan cemilan. Cakep. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bye.